Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan sedikit memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial yang ada untuk pembelajaran, terutamanya pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya sudah mempresentasikan di kuliah, di kampus saya, di kelas saya, dalam MK Psikologi Pendidikan Agama Islam. Jadi, apa yang telah saya pelajari di kelas, di kampus, ingin saya juga sampaikan kepada teman-teman media sosial saya, agar ilmu ini tak hanya di kelas saya saja yang mendapatkan ilmu ini, tetapi dengan media sosial, apa yang telah saya dapatkan ingin saya bagikan kepada teman-teman yang melihatnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang psikologi pendidikan agama Islam, tentang reward dan punishment dalam proses pembelajaran. Jadi, kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian reinforcement. Jadi, reinforcement ini merupakan istilah di dalam dunia pendidikan yang berasal dari Skinner. Ia adalah seorang ahli psikologi belajar behavioristik. Reinforcement secara bahasa sendiri berarti peneguhan atau penguatan. Skinner mengartikan reinforcement sebagai konsekuensi atau dampak tingkah laku untuk memperkuat tingkah laku tertentu. Jadi itulah sedikit pengertian dari reinforcement, yaitu merupakan penguatan setiap tingkah laku, konsekuensi, dampak tingkah laku. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam pembelajaran, peneguhan reinforcement ini diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu reinforcement positif dan juga negatif. Jadi teman-teman, ini terbagi dua reinforcement nih. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jadi saya ingin menjelaskan dulu mengenai yang positif. Jadi suatu rangsangan atau stimulus yang memperkuat atau mendorong suatu respon atau tingkah laku tertentu. Peneguhan positif ini berbentuk reward yang secara berarti ganjaran, hadiah atau imbalan. Sedangkan reinforcement negatif ini ialah suatu stimulus atau rangsangan yang mendorong seseorang untuk menghindari respon tertentu yang konsekuensinya berdampak tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. Jadi peneguhan negatif ini berbentuk punishment yang secara berarti hukuman, pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi inilah sedikit. Jadi reinforcement itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita bisa ingat, kalau positif itu berupa reward, hadiah. Baik itu berupa ganjaran, imbalan. Kalau dalam pembelajaran bisa dengan tepuk tangan, dengan dikasih nilai, dikasih apresiasi. Sedangkan negatif, yang negatif ini ialah hukuman. Kalau kita masukkan ke dalam pembelajaran di dalam sekolah, itu hukuman. Misalkan kita tidak membuat PR, siswa tidak membuat PR, ya kita hukum. Misalnya membersihkan WC atau ditambah tugas lagi. Yang penting hukuman itu yang bermanfaat. Kita lanjut, yaitu ada prinsip-prinsip dalam pemberian reinforcement, baik di reward dan di punishment. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip pemberian reward. Jadi ada penilaian didasarkan pada perilaku, bukan pelaku. Jadi sangat jelas teman-teman, kita menilai itu, memberi hadiah, memberi reward tadi, kita melihatkan perilaku dia, apa yang dilakukannya, bukan pelaku. Jadi kita tidak bisa mengejudge ketika orang itu yang sering nakal, tapi ketika dia berbuat baik, tapi kita tidak menilai perilakunya. Kita masih menilai pelakunya. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita ingin memberi hadiah, memberi reward, memberi apalah itu di dalam pembelajaran, kita itu menilainya didasarkan pada perilaku, apa yang dilakukannya pada saat itu. Sedangkan
Yang kedua itu pemberian penghargaan atas hadiah yang harus ada batasnya. Jadi ketika siswa dapat menjawab pertanyaan misalnya, kita beri tepuk tangan untuk si Andi telah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak misalkan. Tidak perlu kita bisa harus memberi, nanti kamu ambil sepatu ya di rumah, di majelis guru karena telah menjawab pertanyaan. Tidak berlebihan, jadi sesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya, begitu. Yaitu yang berikutnya, penghargaan berupa perhatian. Ya tadi, tak mesti materi, ada juga perhatian. Yang berikutnya, dimusyawarahkan kesepakatannya. Jadi kadang-kadang ketika kita misalnya di dalam kelas, dalam pembelajaran, kita sepakati dulu antara guru siswa. Ketika dia melakukan ini dengan baik dan benar, dia akan mendapatkan ini, begitu. Jadi ketika jadi teman-teman yang lain ataupun siapapun yang ada dalam pembelajaran di dalam kelas itu tahu, oh ini hadiahnya, pasti dia semangat gitu. Distandarkan pada proses, bukan hasil. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ini, tak perlu saya jelaskan karena sangat jelas ya. Yaitu yang berikutnya, prinsip-prinsip pemberian punishment ataupun hukuman. Kepercayaan terlebih dahulu, kemudian hukuman. Jadi tak semerta-merta kita langsung memberi hukuman. Kita harus mempercayai dulu. Misalnya dia tidak membuat PR itu kenapa, misalnya apa alasannya. Kita tahu dulu dalam seluk-beluk alasan dia melanggar atas apa yang telah dilakukannya itu. Yang kedua itu hukuman distandarkan pada perilaku. Ya tadi ketika misalnya siswa itu tidak bawa PR, mungkin disuruh mengerjakan tugas tambahan atau membersihkan WC, tidak mesti sampai langsung diberhentikan dalam sekolah gitu. Karena tidak membuat PR sekali diberhentikan dalam sekolah, itu kan tidak sesuai dalam perilaku anak tersebut. Menghukum tanpa emosi. Ya, jadi kita harus menghukum sesuai apa yang telah dilakukannya. Bukan karena kita marah jadi kita benar-benar menghukum, tapi menghukum untuk mendidik gitu. Supaya disiplin. Bukan berarti kita menghukum itu dengan amarah emosi yang kita punya. Tidak seperti itu. Hukuman yang sudah disepakati, ya tadi sama seperti reward, hadiah. Ketika itu harus disepakati. Begitu juga dengan hukuman. Ketika misalnya terlambat dalam pembelajaran kelas Bapak, misalnya seperti itu, nah itu akan dilarang masuk atau seperti apa, disepakati dulu bersama. Jadi sama-sama fair, sama-sama enak. Yang terakhir itu tahapan pemberian hukuman. Jadi ya kita bertahap dari yang kecil. Tidak mesti langsung paling atas gitu, langsung memberi hukuman yang terberat. Jadi ada pelan-pelan. Teguran, ketika tidak bisa teguran dipanggil orang tua misalkan. Ketika dipanggil orang tua tidak bisa, dipindahkan ke sekolah. Ataupun tidak bisa juga baru kita berhentikan. Itu mungkin cara terakhir. Jadi mungkin itu hanya contoh ya teman-teman, contoh dalam prinsip-prinsip pemberian, baik itu di reward ataupun punishment. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai reward dan punishment dalam psikologi pendidikan agama Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Karena saya tidak ingin teknologi ini hanya untuk kita berfoto-foto, mengirim video-video tak jelas. Jadi dengan video pembelajaran yang telah saya pelajari di kampus, saya sampaikan lagi kepada teman-teman, kita sharing kepada teman-teman. Semoga ini menjadi bermanfaat. Ataupun ketika ada kesalahpahaman dalam kata-kata saya, ataupun tidak sesuai dengan apa yang mungkin teman-teman pelajari, mungkin kita bisa sharing. Mungkin bisa tulis di kolom komentar begitu teman-teman. Apa yang berbeda atau yang agak lain dalam penjelasan saya. Jadi kita bisa diskusikan bersama-sama. Jadi inilah kemanfaatan dalam teknologi pembelajaran. Dan saya mengajak juga kepada teman-teman
untuk memanfaatkan teknologi ini. Jangan sampai sia-sia gitu. Jadi kita sebagai penerus bangsa, kita harus manfaatkanlah teknologi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya bagikan dalam yang telah saya pelajari di kampus, di kelas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.